Ini Pak, kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Silakan kalau Anda punya. Dan nanti kalau sampean masih tidak terima, silakan, gentleman ya, siapkan diri Anda untuk diskusi. Dan kami sudah lama itu mengajak diskusi kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ayuhan netizen, kami doakan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada seseorang yang berkomentar di salah satu video kami. Namanya adalah Hama Ar-Rifai. Ini orangnya. Di dalam komentarnya dia berkata begini, Hama ingatkan pada Uye. Kata Uye begini, semua syariat Islam udah tersalin ke Quran dan haram make syariat para nabi dulu, karena syariat para nabi dulu udah dihapus dan tersalin ke Quran. Uye itu murtad tahu. Uye itu murtad tahu. Waduh. Syariat Nabi Ibrahim sunat, kurban kambing, sapi, unta, DLL menggantikan Ismail, apa itu dihapus dan lain-lain. Oh, berarti ini orang tidak terima ketika kami pada waktu itu ada video kami teman-teman, ketika kami meluruskan pernyataan salah satu kiai katanya ya, yang mengatakan semua pemeluk agama itu baik Konghucu kayak Buddha, Hindu, Kristen, Yahudi katanya itu masuk surga. Ada itu orang yang ngomong begitu. Pada waktu itu kami bantah, kami luruskan pernyataan tersebut bahwa pernyataan itu sangat membahayakan bagi umat Islam. Tentunya kami ketika meluruskan menggunakan kitab-kitab para ulama. Namun sayang, orang ini mungkin tidak terima, mungkin junjungannya yaitu siapa itu sudah Nur Ihya ya, Nur Ihya Salafi. Dan ada juga yang ngomong begitu yaitu Mama Upron itu ya. Maka aneh sekali ketika orang ini mengatakan bahwa apa yang kami sampaikan itu murtad kepada siapa ini sudah Hama Ar-Rifai. Begini aja ya Pak Hama, kalau jenengan itu siap untuk diskusi, monggo silakan bikin video, nyatakan di video itu bahwa sampian itu siap untuk berdiskusi dengan kami Sani Uye. Tentukan waktunya, tempatnya, tanggal atau harinya. Silakan ya, mari kita diskusi. Kita bertemu langsung, atur sudah waktunya, kemudian tempatnya, hari dan tanggalnya, jamnya. Silakan atur, asalkan jarak di antara saya dengan panjenengan itu sama ya, adil. Istilahnya itu 50%, 50%. Kalau sampian seumpama orang Surabaya, seumpama saya dari sini, atur sekiranya jarak sama. Ayo kalau memang tidak terima. Karena bagi kami, sampian itu sudah terlalu ngotot ya. Bahkan sampai sampian itu mengatakan, Uye itu murtad tahu. Ini saya kasihan kepada sampian. Sampian sudah termakan oleh faham-faham yang gak becus ya. Untuk Bapak Hama yang ngomong begitu, yang ngomong semua umat manusia ini seluruh dunia, ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus, maka semuanya sudah wajib ikut Nabi. Itu bukan kami Pak ya. Jadi tolong jangan lempar ke saya, bukan kami yang ngomong, tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak, kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim. Silakan kalau Anda punya. Dan nanti kalau sampean masih tidak terima, silakan, gentleman ya, siapkan diri Anda untuk diskusi. Dan kami sudah lama itu mengajak diskusi kepada Kiai Nur Ihya tentang masalah umat beragama itu. Apakah masuk surga atau tidak ya. Memang sih, surga itu bukan hak kita untuk menentukan, tetapi haknya Allah. Lah,
Kemudian Allah memberitahu kepada nabinya, kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa semua orang ini sudah wajib mengikuti beliau setelah beliau diutus, Pak. Gitu loh. Jadi konteksnya kita sedang berbicara ketika Nabi sudah diutus. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus, oke, manusia pada waktu itu mengikuti nabinya atau Rasul Allah masing-masing. Umatnya Nabi Musa ya wajib ikut Nabi Musa, umatnya Nabi ini wajib ikut Nabi ini, gitu Pak ya. Tapi setelah Nabi kita diutus, wajib sudah mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Sahih Muslim punya kami tepat di juz pertama, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Di sini Imam Muslim membuat sebuah bab Pak ya. Nomor babnya ini ke 70, halaman 82. Babu wujubil imani birisalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila jami'in nasi wa naskhil milali bimillatihi. Ini kata Imam Muslim, Pak ya. Bab tentang wajibnya mengimani risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib ya. Ila jami'in nasi, bahwa nabi itu, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk seluruh manusia. Wa naskhil milali bimillatihi, dan wajib juga mengimani bahwa semua milal atau millah, semua syariat-syariat Nabi terdahulu itu Pak sudah dimansuh bimillatihi, dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ngomong begini ini Imam Muslim Pak, bukan saya cuma membacakan. Hal itu berdasarkan hadis, silakan lihat pada halaman ke-83-nya. Di sini ya. Kata Imam Muslim, haddatsani Yunus bin Abdil A'la, akhbarana bin Wahbin, qala wa akhbarani Amrun anna Aba Yunus haddatsahu an Abi Hurairah. Ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyun thumma yamutu walam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nari. Ini dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun orang ini Pak dari umat Kanjeng Nabi ini, ketika Nabi sudah diutus Pak, baik itu Yahudi kek Nasrani kek siapapun sudah, kok dia itu mati di saat dia tidak beriman kepada risalah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi kita, illa kana min ashabin nari. Mereka itu yang mati dalam kondisi tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu min ashabin nar. Mereka itu nanti Pak penduduk neraka. Yang ngomong bukan saya Pak, ini dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong Pak, kalau sampean itu ngomong hati-hati, apalagi sampai sampean itu menyatakan murtad sesuatu yang benar. Ini kan bahaya Pak ya, bahaya. Hati-hatilah. Kalau memang punya nyali untuk diskusi, monggo Pak. Sudah, jangan mempertahankan ya. Jangan mempertahankan kesalahan. Ini fatal Pak. Gini aja lah Pak. Kalau sampean memang yakin semua pemeluk agama itu masuk surga meskipun Nabi kita sudah diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diutus. Kalau memang Anda yakin bahwa Kristen, kayak Yahudi, kayak Konghucu, kayak Buddha, kayak dan semuanya masuk surga, perintah aja anak istri sampian untuk masuk ke agama selain Islam, ya perintah aja. Kalau memang Anda yakin nanti mereka juga masuk surga meskipun tidak beriman kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Hati-hati. Dan kalau sampean itu berbicara masalah kurban, itu saja Nabi Ibrahim, lah ini berarti nggak paham ya. Ingat Pak ya, kita mengamalkan yang namanya kurban atau semacamnya itu bukan karena itu syariat Nabi dulu Pak, tetapi karena memang masih dipertahankan di dalam syariat Islam, dan itu pun tetap ajaran Nabi Pak. Ngerti ya sampean Pak ya. Jadi Nabi ketika masih mempertahankan syariat Nabi yang dahulu, itu bukan berarti kita ikut yang itunya, tetapi karena Nabi kita yang melakukan itu Pak, gitu loh.
Andaikan Nabi tidak melakukan, ya kita nggak lakukan itu. Ya contoh Pak, contoh ya. Ada syariat Nabi itu, Nabi Musa, seingat saya ya. Itu kan ketika mereka berbuat dosa itu ya, mereka berbuat dosa-dosa yang besar itu, kan disuruh bunuh diri itu Pak. Sampean kalau mau taubat, mau bunuh diri, ayo. Justru bunuh diri dalam Islam itu akan mendapat dosa besar Pak. Itu. Padahal itu syariat Nabi Musa dulu itu. Jadi fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Itu. Anda mau niru bunuh diri, justru nanti bertentangan dengan syariat Nabi kita. Itu bukti Pak. Kita ngamalkan syariat Nabi dulu itu apabila ada rekom. Apabila masih dipakai dalam syariat Nabi kita. Artinya tetap tolok ukurnya syariat Nabi Muhammad Pak. Ngerti ya? Ayolah. Jangan ngotot Pak, jangan ngotot. Kami kasihan kepada jenengan. Dan kalau memang Anda itu yakin bahwa agama selain Islam atau orang-orang yang selain mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga masuk surga, saya nanya Pak, ada orang Islam, ada orang ngaku Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tapi dia nggak puasa Pak, dia nggak sholat 5 waktu. Apa Pak, kalau Anda mau jujur, dia surga atau neraka Pak? Kan neraka Pak ya, dalam syariat kita neraka. Orang nggak sholat itu. Ini ngaku Islam sudah Pak, jelas ngaku Muslim. Tapi nggak sholat, tapi nggak puasa. Sudah mampu naik haji, tapi nggak melakukan haji. Tidak mengeluarkan zakat, padahal sudah mampu berzakat. Gimana bagi orang seperti itu? Neraka kan Pak ya. Sekarang saya mau nanya, apabila orang yang sudah resmi menjadi Muslim bersyahadat Pak, tapi tidak melakukan sholat 5 waktu masuk neraka, saya nanya, apakah sampean pernah melihat non-muslim melakukan sholat 5 waktu, duhur ke asar maghrib itu Pak? Tidak kan ya? Artinya apa? Mereka tidak pernah melakukan syariat sholat itu Pak. Jika yang ngaku muslim aja tidak sholat, vonis neraka, gimana mereka itu yang sengaja memang bahkan menentang wajibnya sholat, Anda katakan masuk surga itu piye? Terus kalau memang syariat Nabi dulu itu benar Pak, tidak dimansuh, ngapain Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah agar seluruh umat manusia ini beriman dan mengikuti syariat beliau? Apa gunanya Pak? Kenapa nggak dibiarin aja oleh Nabi kita? Ayolah mikir. Sekali lagi Pak, kalau memang punya nyali, ayo monggo, silakan tentukan waktu, bikin video Anda ya, bikin video, monggo. Kita akan bahas kitab-kitab. Kami akan bongkar semua dalil-dalil Anda nanti. Kami akan bongkar ya. Bukan kami nggak tahu ayat-ayat itu Pak. Ngerti ya? Ini silakan bikin video, nyatakan bahwa sampean itu siap berdiskusi dengan Sani Uye. Tentukan harinya, tanggalnya, jamnya, dan tempatnya. Kami tunggu video Anda. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.